Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya pada mata kuliah Ilmu Pangan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kacang-kacangan. Sebelum kita memasuki perkuliahan, seperti biasa, untuk selalu menghafalkan visi dari Prodi D3 Gizi, yaitu menjadi program diploma 3 gizi yang berwawasan kesehatan dalam bidang asuhan gizi dan kedirgantaraan pada tahun 2023. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai kacang-kacangan. Nah, capaian pembelajaran pada tatap muka ketiga ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mutu kacang-kacangan. Jadi diharapkan setelah mahasiswa belajar mengenai kacang-kacangan pada mata kuliah ini bisa menentukan mutu kacang-kacangan. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, hari ini kita akan membahas materi berupa karakteristik kacang-kacangan, komposisi kimia kacang-kacangan, dan analisis mutu kacang-kacangan. Nah, kita di sini akan membahas beberapa jenis kacang. Jadi nanti misal pertama kacang kedelai, kita lihat karakteristik kacang kedelai bagaimana, komposisi kimia kacang kedelai seperti apa, analisis mutu kacang kedelai seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, secara umum itu karakteristik kacang-kacangan dia merupakan famili leguminosa atau polongan. Nah, kacang-kacangan ini merupakan sumber protein nabati, minyak nabati, dan vitamin E atau antioksidan. Jadi kan ada protein kan ada dua kan, di IGD mungkin sudah masuk ke protein ya. Protein kan ada dua, protein hewani dan protein nabati. Untuk sumber protein nabati salah satunya adalah kacang-kacangan. Nah, biasanya kacang-kacangan ini juga bisa dijadikan minyak seperti minyak wijen, itu kan dia bentuk dari kacang-kacangan seperti itu. Dia juga bisa menjadi minyak nabati. Lalu dia juga sumber vitamin E sebagai antioksidan. Lalu karakteristik selanjutnya yaitu komposisinya bervariasi tergantung jenisnya. Jadi setiap jenis kacang itu memiliki komposisi yang berbeda tergantung dari jenis dari kacang tersebut. Seperti kemarin serealia juga varietasnya, perlakuan setelah panen. Jadi misal kacang-kacang itu setelah panen langsung disortir dibandingkan dengan yang langsung dipanaskan atau dikeringkan, itu akan berbeda komposisinya. Komposisi dalam hal ini komposisi kandungan zat gizinya serta pengolahannya seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa komposisi dari kacang-kacangan itu tergantung dari jenisnya, varietasnya, perlakuan setelah panen, serta pengolahan. Seperti itu ya. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi komposisi setiap kacang-kacangan, yaitu jenis, varietas, perlakuan setelah panen, dan pengolahan. Nah, ini kacang-kacangan dapat dibedakan berdasarkan varietasnya atau jenis namanya, warnanya, bentuknya, dan sifat fisiknya. Jadi pasti ada perbedaan kan kalau kalian sudah tahu beberapa jenis kacang kan. Misal kacang polong itu kan bentuknya bulat, kacang kedelai itu seperti apa? Seperti lambung manusia, atau kacang merah, kacang hijau, seperti itu kan berbeda-beda kan. Jadi dapat dibedakan berdasarkan namanya, warnanya, bentuk, dan sifat fisiknya. Lalu kacang-kacangan ini keunggulannya yaitu kaya protein karena dia juga sumber protein nabati, kaya protein dan asam amino. Dia rendah lemak. Lalu sumber vitamin B, kalsium, zinc, tembaga, magnesium, dan dia juga
rendah natrium. Oleh karena itu, jika ada yang sudah membaca mengenai diet Mediterranean itu biasanya lebih memfokuskan asupan konsumsi makanan itu proporsinya lebih tinggi di kacang-kacangan, biasanya seperti itu karena dia rendah natrium. Biasanya kan oke, saya jelaskan kalau diet Mediterranean itu biasanya untuk penderita hipertensi. Nah, karena kacang-kacangan itu rendah natrium, maka biasanya diet Mediterranean itu tinggi akan kacang-kacangan seperti itu. Nah, lalu mari kita masuk ke beberapa jenis kacang. Pertama yaitu kacang kedelai. Ini bentuk kacang kedelai seperti ini kan. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hitam. Biasanya nih kalau yang di iklan kacang kedelai Malika seperti itu kan. Nah, ini beberapa jenis kacang kedelai. Kacang kedelai saja sudah beberapa jenis kan, warnanya juga sudah bisa berbeda seperti ini. Jadi apalagi dengan berbagai jenis kacang lainnya, otomatis bentuk dan warnanya pasti akan berbeda. Lalu kita masuk ke kacang kedelai. Nah, kacang kedelai ini merupakan kacang yang mengandung sumber protein tertinggi glisin. Jadi dia kandungan glisinnya itu tinggi. Kalau sudah masuk di ilmu gizi dasar, sudah masuk di protein, pasti kan membahas tentang asam amino. Nah, asam amino yang ada di kacang kedelai, dia tinggi akan glisin. Lalu sifat berikutnya, karakteristik berikutnya, dia merupakan protein nabati utama. Biasanya kan orang-orang udah makan kacang kedelai atau enggak nih, susu kedelai. Jadi kalau bayi yang mengalami intoleransi laktosa, artinya dia alergi susu sapi. Nah, susu yang bisa menggantikan susu sapi, bukan menggantikannya, hampir setara dengan protein susu sapi, biasanya kan kacang kedelai kan yang dijadikan susu seperti itu, soya gitu kan. Kalau ada susu formula yang untuk itu, soya seperti itu. Nah, itu karena kacang kedelai itu tinggi protein, dia merupakan protein utama. Nah, kan ada beberapa jenis kacang kedelai kan tadi. Salah satunya adalah kacang kedelai kuning. Nah, kacang kedelai kuning ini merupakan hasil dari transgenik atau rekayasa gen. Jadi sebenarnya dahulu tidak ada kacang kedelai warna kuning. Namun dengan perkembangan teknologi, nah orang-orang itu para ilmuwan mulai merekayasa hasil dari kacang kedelai. Akhirnya keluarlah kedelai kuning. Lalu ada juga jenis kedelai putih. Ini bukan asli dari tanaman tropis, jadi bukan asli Indonesia kalau kita menemukan kedelai warna putih. Lalu karakteristik selanjutnya, kacang kedelai ini bisa dijadikan sebagai sumber minyak. Di Jepang itu dinamakan soy oil. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya ya, tuliskan saja di kolom Google Classroom. Nah, lalu bagaimana komposisi kacang kedelai? Komposisi kacang kedelai yang tadi itu. Jadi kacang kedelai itu tinggi akan asam amino glisin, ya kan? Karena dia sumber nabati utama, rendah lemak, begitu. Namun tinggi akan antioksidan. Terus bagaimana penanganan pasca panen kedelai? Pertama, setelah dipanen, kacang kedelai itu dikeringkan. Namanya pengeringan berangkasan. Artinya dia dikeringkan di bawah sinar matahari. Lalu yang kedua, setelah dikeringkan atau dijemur di bawah sinar matahari, lalu dilakukan pembijian atau pemolongan.
yaitu dengan cara dipukul atau dengan alat mekanik. Jadi kan kacang kedelai itu kan seperti apa namanya tuh, petai, kayak petai tapi bentuk kecil itu apa namanya? Ya itu kan, nah dia itu dipipili gitu loh, bijinya dipipili, dibuka, lalu dipukul-pukul. Nah setelah itu dibersihkan, setelah dibersihkan dikeringin lagi, karena ini kan biji, kalau tadi kan bentuknya masih berangkasan kan. Terus seperti buncis gitu, kalau buncis kan dibuka dalamnya ada bijinya. Nah itu yang pertama itu dijemur bentuknya utuh seperti itu, lalu setelah itu dibuka, dipukul-pukul. Nah setelah dipukul-pukul dibersihkan, setelah dibersihkan itu kan itu udah apa namanya, saat proses pembijian itu disortir mana yang bagus mana yang enggak seperti itu, lalu dibersihkan. Setelah dibersihkan dikeringkan bijinya, setelah itu pengemasan, dan terakhir penyimpanan. Nah setiap tahap ini harus dilihat agar tidak terjadi kontaminasi silang. Untuk apa namanya, untuk memperhatikan setiap tahapnya nanti kita bahas di pengawasan mutu pangan di semester 5. Nah, lalu apa saja pengolahan kedelai? Ada yang fermentasi, ada yang non-fermentasi. Untuk fermentasi sudah tahu pasti tempe makanan nasional Indonesia. Pasti orang-orang sudah makan tempe. Orang Indonesia ya, tempe, kecap, jelas saja kecap sudah dijual secara komersial. Tauco, kalau tauco ini ada yang sudah pernah mengkonsumsi, ada yang belum, dan ada juga yang cocok gak cocok, tergantung kalau tauco. Kalau saya yang berasal dari Kabupaten Pekalongan, jelas tauco itu enak banget, biasanya dipakai buat soto, jadi namanya soto tauco. Lalu ada juga fermentasi lainnya, soy good namanya. Jadi dia difermentasi, akhirnya dijadikan seperti yogurt, namanya soy good. Lalu non fermentasinya tahu ini enggak fermentasi ya, dia itu direbus gitu. Lalu kembang tahu direbus, kan ini direbus, diambil sarinya lah, ampasnya dipakai. Lalu kembang tahu itu saat merebus biasanya di atasnya tuh ada yang kayak mengendap-mengental, nah itu diambil menjadi kembang tahu. Lalu ada susu kedelai, tepung kedelai, minyak kedelai, konsentrat, dan isolat protein, serta olahan lainnya seperti itu. Oke, untuk kacang kedelai sampai di sini. Silakan jika ada pertanyaan bisa bertanya. Lalu kita lanjut ke part berikutnya, bahas mengenai kacang hijau.